Itu mati! Itu mati Gojek! Pak Gojek ditabrak itu mati! Gojek ditabrak itu mati os. Bakar itu mobilnya. Aduh. Viral, seorang driver ojek online tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah demonstrasi di Jakarta. Adegan ini bikin jutaan orang teriak marah di media sosial. Tapi, tragedi ini nggak datang begitu saja. Ada cerita panjang tentang DPR, tentang tunjangan fantastis, dan tentang rakyat yang akhirnya turun ke jalan. Mari kita urutkan dari awal. Balik lagi di channelnya Kasih Paham, channel yang membahas tentang sesuatu hal yang rumit dan kita kemas menjadi lebih mudah dipahami. Semua bermula dari isu pendapatan DPR yang katanya bisa tembus 100 juta lebih per bulan. Isu ini makin panas karena ada rincian tunjangan-tunjangan lain. Bayangkan, tunjangan rumah saja disebut mencapai 50 juta per bulan. Ada juga tunjangan bensin 7 juta sampai tunjangan beras yang nilainya bisa 12 juta per bulan. Publik langsung mempertanyakan, rumah segede apa yang biayanya 50 juta per bulan? Kosan macam apa yang tarifnya 3 juta per hari? Kalau bukan hotel bintang 5, rasanya sulit dipercaya. Bukannya mereda, isu ini justru makin panas gara-gara blunder dan narasi dari anggota maupun publik figur. Contohnya Nafa Urbach, yang mendukung tunjangan rumah DPR dengan alasan banyak anggota DPR harus ngontrak dekat Senayan. Publik langsung bertanya-tanya, kontrakan macam apa yang sampai 50 juta per bulan? Lalu ada wakil DPR Adis Kabir yang salah ngomong. Dia bilang 3 juta itu per bulan, tapi ketika dikalikan jadi 50 juta per bulan. Padahal maksudnya 3 juta per hari. Tapi publik keburu marah. Kosan apa coba yang sehari bayarnya 3 juta? Belum lagi muncul video anggota DPR berjoget-joget, seolah gembira dengan tunjangan yang mereka terima. Publik makin kesal. Kalau berita itu salah, harusnya kan diklarifikasi dengan tenang. Tapi justru ditambah bumbu yang bikin emosi rakyat makin tersulut. Contohnya Uya Kuya yang berjoget dengan narasi 3 juta per hari emang besar. Walau akhirnya klarifikasi, publik keburu tersinggung. Ada juga Eko Patrio yang mengunggah sound horeg di saat isu tunjangan sedang panas. Hasilnya apa? Netizen makin geram. Kemarahan publik berubah menjadi seruan bubarkan saja DPR. Tapi komentar Ahmad Syahroni justru menambah api. Dia menyebut masyarakat yang bilang DPR dibubarkan adalah orang tolol. Kalau dipikir, ini ironis. DPR punya tunjangan komunikasi, tapi komunikasi mereka justru sering bikin gaduh. Padahal dalam komunikasi, ilmu paling tinggi bukan sekedar berbicara, tapi juga mendengarkan. Dan di sini, rakyat merasa suaranya nggak pernah benar-benar didengar. Isu tunjangan DPR datang di saat kondisi ekonomi rakyat lagi tidak baik-baik saja. Pajak naik, harga kebutuhan makin mahal, pekerjaan makin sulit. Buruh pun turun ke jalan. Demo menuntut penghapusan outsourcing, menolak upah murah, hingga revisi UU Ketenagakerjaan. Akhirnya, demo buruh ini menyatu dengan gelombang protes masyarakat terhadap DPR. Objek seruannya sama, gedung parlemen di Senayan. Malam tanggal 28 Agustus, suasana memanas di sekitar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Ribuan massa bertahan. Polisi dan Brimob berjaga dengan kendaraan taktis. Gas air mata ditembakkan, bahkan sampai masuk ke pemukiman warga. Anak-anak, lansia, semua ikut kena imbas. Dan di tengah kekacauan itulah terjadi tragedi besar. Seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan, usia baru 21 tahun, terjatuh di jalan. Di saat yang sama, sebuah rantis Brimob jenis Barakuda mengaju kencang. Dalam video yang viral terdengar jelas teriakan warga. Afan sempat bangun, tapi kendaraan itu terus melaju dan menindih tubuhnya. Seketika, Afan meninggal dunia. Warga yang menyaksikan langsung histeris. Suara teriakan, "Ya Allah, benar-benar dilindas," memenuhi udara. Dan publik pun meledak. Amarah yang tadinya ditujukan pada tunjangan DPR, kini berubah menjadi kemarahan terhadap aparat. Massa yang marah sempat mengejar kendaraan Brimob hingga ke markasnya. Istana, Kapolri, hingga Kapolda langsung menyampaikan permintaan maaf. 7 anggota Brimob diperiksa Propam, tapi publik ragu apakah kasus ini benar-benar akan transparan. Keluarga korban pun meminta keadilan. Afan bukan hanya seorang driver ojol, dia juga tulang punggung keluarga. Kini, nyawanya hilang di tengah konflik yang awalnya hanya soal tunjangan DPR. Demo yang awalnya dipicu oleh isu tunjangan DPR berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Pertanyaannya sekarang apa? Apakah suara rakyat benar-benar didengar?
Atau kita hanya akan terus disuguhi narasi blunder, komunikasi yang buruk, dan kejadian serupa yang berulang? Apa menurut kalian? Tragedi ini akan jadi titik balik atau sekedar hilang di telan waktu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena bagaimanapun juga, perubahan hanya bisa datang kalau suara kita terus didengar.